Shalom, Jemaat GBKR Kuningan, apa kabarnya? Shalom. Kiranya semua kita sehat dan keadaan dalam baik semua. Dan kita hari ini akan ibadah di bulan Juli. Mari kita siapkan hati kita, gadgetnya, handphonenya, baterainya, chargerannya, semuanya, headsetnya, agar kita bisa sama-sama beribadah. Kita satukan doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan juga sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita satukan hati kita tutup matanya. Bapa Allah Surgawi, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik atas kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan dalam keadaan kami saat ini. Apapun itu, kami tetap memiliki pengharapan dalam iman kepada Tuhan. Dan ada orang-orang yang Kau berikan tempat kami untuk kami boleh bersandar. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami dapat beribadah kembali bersama-sama dalam Zoom online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memperlancar untuk proses ibadah kami, sistemnya Tuhan, ataupun pujian yang kami akan naikkan, kami menikmati dan menjadi lupa yang harum bagimu. Terima kasih Bapa, kiranya kami berkuasa dan kesembuhan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk ibadah hari ini dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca Mazmur 91 dan mari kita saksikan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau datang menyembah-Mu. Untuk itu Tuhan, kami minta darah-Mu menyucikan hati pikiran kami. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan
Tuhan atas kami. Biar nyanyian baru itu Tuhan berikan dalam hati kami, sehingga penyembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita naikkan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kepadamu, oh Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi kami. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku.
panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Roh Kudus, bawa kami lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Aku sembah, aku sembah, aku Engkaulah
kami agungkan, kami sembah Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Terima hormat sembah kami naikkan sembah kami bagimu Yesus, hanya untukmu Allah kami, Raja kami, Juru Selamat kami sembah, kami tinggikan Yesus. Kau Allah yang maha tinggi, Kau Allah yang maha besar, Engkau penyembuh, Engkau pembebas kami, oh Yesus.
yarala kamarana nana maramu inarala yarala kita mata kamu yarala marala ralamu inakana matana inaranaka inarama yarala kamu yarala bala barala 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 yarala la barala bakaramu inar yarala yasiri yarala barala barala yarala bala 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 barala 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 yarala yarala yasiri yarala barala 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 basi yarala barala 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 yarala barala 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 basi Kami masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan roh kita akan berdoa. Kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat ya Tuhan. Engkaulah yang punya kerajaan, yang berkuasa atas segala-galanya ya Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami satukan hati kami, roh kami, untuk datang bawa doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa, kami angkat tangan kami Tuhan. Berdoa buat bangsa kami tercinta Tuhan. Shalom Indonesia ya Tuhan. Shalom buat setiap kota-kotanya. Setiap suku bangsanya ya Tuhan. Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Ada pemulihan terjadi atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau berdaulat, Engkau yang ambil alih atas bangsa ini Tuhan. Bahkan di saat-saat keadaan saat ini Tuhan, segala goncangan yang datang, Tuhan, Indonesia biar terus menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Meninggikan Engkau ya Tuhan. Sebab Tuhan adalah yang berkuasa, yang sanggup menolong bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati jajaran sampai ke daerah Tuhan. Engkau terus Tuhan pakai mereka, urapan-Mu menuntun mereka untuk mengambil suatu kebijakan dalam setiap mengambil keputusan Tuhan. Untuk mereka Tuhan boleh menjadi alat-Mu Tuhan, perpanjangan tangan-Mu Tuhan, jadi berkat, jadi pertolongan buat bangsa ini ya Tuhan. Berkati Pak Jokowi Tuhan, para menteri-menterinya semuanya diberkati Tuhan. Biar mereka bersatu hati untuk bekerja melakukan yang terbaik buat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjagai mereka, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu terus menuntun mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siap juga apa yang menjadi
masalah bangsa kami ini Tuhan. Lewat krisis-krisis, lewat goncangan-goncangan Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan buat kota kami, Jakarta ya Tuhan. Shalom buat Jakarta Tuhan. Jakarta menjadi kota kesayangan-Mu ya Tuhan. Kota kepunyaanmu ya Tuhan. Tanah yang tandus diubahkan jadi tanah yang subur, di mana ada benih-benih yang bertumbuh ya Tuhan, untuk menjadi berkat buat setiap kami ya Tuhan. Jakarta ya Tuhan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Barat Tuhan, Pusat Tuhan, Jakarta Selatan diberkati Tuhan, jadi kota yang aman, kota yang tentram, setiap apapun masalah-masalah, segala kacauan, segala intimidasi, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Jakarta dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk kota, untuk daerah kami Tuhan, gereja-Mu, Karet Kuningan Tuhan. Berkati Tuhan. Karet Kuningan Tuhan, diubahkan Tuhan. Tanahnya diubahkan menjadi tanah yang subur. Ada benih-benih firman Tuhan yang ditabur. Setiap daerah-daerah Kuningan Tuhan. Setiap rumah-rumah, setiap perkantoran-perkantoran, bahkan setiap jiwa-jiwa datang Tuhan. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Setiap lutut akan bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Datang menyembah kepadamu Tuhan. Bahkan di saat-saat kondisi sekarang ini akan semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Karet Kuningan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Kita akan berkati para pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan. Buat Pak Niko Tuhan. Gembala sidang kami Tuhan. Yang terus Kau pakai dengan dahsyat, hamba-Mu yang punya hati yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan, hati yang mengasihi-Mu, hati yang menjadi, yang Kau pakai untuk memimpin gereja-Mu Tuhan. GBI Gatot Subroto ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini dengan urapan-Mu ya Tuhan, tuntun dalam hikmat-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan, setiap langkah-langkah hidupnya, pelayanannya, ada urapan Tuhan yang mengalir. Ada berkat Tuhan yang mengalir di dalam nama Yesus. Sehingga setiap Tuhan, gereja-Mu Tuhan, boleh diberkati lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, berkati kehidupannya, berkati keluarga besarnya, berkati keluar masuknya ya Tuhan. Semua Tuhan pelihara di dalam nama Yesus. Juga keempat wakilnya diberkati Tuhan. Mereka terus Tuhan, dalam urapan Tuhan, bahkan Tuhan unity, untuk terus bersatu, untuk melakukan kehendak-Mu di zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan, karyawan kami Tuhan, Pak James Selo Pranoto Tuhan. Berkati Tuhan, Pak James Tuhan. Urapan-Mu terus ada buat hamba-Mu ini. Biarlah perkenan-Mu terus turun, mengurapi, menuntun setiap langkah-langkah hidupnya. Bahkan hikmat-Mu yang akan terus menuntun untuk membawa rayon kami Tuhan. Bersama dengan cabang-cabangnya, bergerak dalam tuntunan-Mu, bergerak untuk menjadi alat-Mu di zaman ini Tuhan. Urapan-Mu terus menuntun dia ya Tuhan, menjagai dia, bahkan memberkati keluarganya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Jagai terus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan untuk gembala cabang kami Tuhan. Pak Rio Tuhan. Berkati ya Tuhan. Engkau menolong, Engkau menguatkan hatinya. Bahkan mengurapi berlimpah-limpah. Biarlah hatinya terus melekat kepadamu ya Tuhan. Yang akan menuntun dia membawa jemaat-Mu Tuhan, dalam tuntunan-Mu, masuk dalam perkenanan-Mu di zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati keluar masuknya, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga untuk setiap para gembala-gembala kul, urapan Tuhan, terus mengalir juga menuntun,
Gembala-gembalaku jadi gembala-gembala yang penuh dengan urapan Tuhan, yang penuh dengan kasih Tuhan, untuk membawa para jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk semakin dekat, percaya, bahkan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati, jagai keluarga mereka, kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, juga untuk setiap para jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang boleh Tuhan beribadah bersama-sama, dimanapun berada saat ini. Tuhan, urapan Tuhan mengalir, tercurah. Biarlah Tuhan, Engkau yang berikan terus Tuhan, perlindungan-Mu, bahkan di saat-saat sekarang ini, iman kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan terus lebih lagi memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau terus berkenan atas hidup kami, atas pujian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Boleh katakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saatnya kita akan terus lebih lagi memuliakan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya kasih-Nya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari kita muji Tuhan. Tuhan, mari kita bersorak-sorai, tinggikan Tuhan kita. Kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan, kita katakan haleluya. Sebab Dia baik buat kita semua. Mari kita naikkan suara, kita katakan sama-sama Bapak Ibu. Yes. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat melewati gunung dan lembah, bahkan takut bahaya, penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Angkat tangan, katakan, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Katakan haleluya. Katakan lebih lagi pada Tuhan. Yes. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya, penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Angkat tanganmu, katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Yes. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kau baik buat kami Tuhan, dulu sekarang bahkan selama-lamanya. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Katakan haleluya. Yes, katakan. Yes. Haleluya Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan lebih lagi. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik.
semua. Katakan haleluya. Yang hatinya bersyukur kepada Tuhan, mari lagi bersyukur. Tinggikan Tuhan, katakan haleluya. Yes, Jesus. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Tentang katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Semua berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Yes. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sebab itu kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Angkat padamu, angkat tanganmu Bapak Ibu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat tanganmu, katakan yes. Padamu mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yes.
Bapak Ibu Saudara, kita percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan secara besar-besaran, dan itu dinamakan eranya Pentakosta ketiga. Dan mari kita sama-sama boleh mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bisa baca secara bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri, bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita, bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi,
Jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri, yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan ketenangan, ketenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kekuatan, kekuatan. Yesus memberiku, katakan kesembuhan, kesembuhan. Yesus memberiku, katakan pemulihan, pemulihan. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Bapa, terpujilah Engkau. Terpujilah namamu, Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Yaralama syandaralama yaralama. Oh harabase yaralamose yaralama yaralama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua adalah mempelai-mempelai Kristus, mempelai-mempelai-Mu yang siap untuk menyongsong-Mu datang kali yang kedua. Tuhan Yesus, di the year of integrity, berilah kepada kami kapasitas untuk berintegritas dalam merestorasi Pondok Daud sebagai gaya hidup kami, DNA kehidupan orang percaya, pagi, siang, sore, malam, hari. Kerinduan kami biarlah kiranya tetap di dalam Tuhan, selalu di dalam Tuhan, baik dalam baik maupun dalam keadaan tidak baik. Tuhan, saat ini hamba bersyukur masih Tuhan izinkan untuk menyampaikan kabar baik, penghiburan dan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba minta tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan dengan kerendahan hati. Dan hamba percayakan jemaat-Mu, mempelai-mempelai-Mu ini Tuhan, untuk dapat menerima dan mendengar firman Tuhan dengan telinga dan hati yang dipenuhi dengan ketulusan. Karena Roh Kudus-Mu mengambil alih kehidupan mereka, mengambil alih hati mereka, dan mengambil alih pendengaran mereka, juga pemikiran-pemikiran mereka. Biarlah semua yang berasal daripada si jahat kami buang dan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang memimpin dan Engkau yang memberkati kami semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih, mempelai-mempelai Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, terambil dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan dengan perikop panggilan untuk ikut menderita. Ya, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, puji Tuhan ya. Saya percaya ini adalah panggilan untuk kita semua sebagai orang percaya. Kalau dunia memanggil, ayo kita senang-senang dulu. Life is for fun, so enjoy it. Ya, hidup ini sementara. Ayo kita nikmati saja. Kapan lagi kita belum nikmati ini itu dan lain sebagainya. Belum menikmati narkoba, belum menikmati kemewahan, belum menikmati kejayaan, belum menikmati dihormati banyak orang, diterima banyak orang. Waduh, Tuhannya nanti dulu deh. Dunia mengatakan seperti itu. Ada banyak sekali orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip dan pemikiran seperti itu, tapi tidak untuk saudara dan saya. Katakan amin. Kenapa? Inilah tahun di mana kita sebagai orang percaya diingatkan kita harus punya integritas dalam DNA kita sebagai orang percaya. Dan tentu untuk melakukan ini semua panggilan. Dan kalau saudara dan saya termasuk orang yang terpanggil dalam rencana Allah, marilah untuk ikut dalam program ini. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan contoh penderitaannya ketika ia turun ke dunia sebagai manusia, menderita lahir di kandang domba, menderita tanpa kemewahan, menderita dengan apa adanya, lalu demikian juga dengan banyak cemooh, tidak langsung dihormati dan terima orang.
Bahkan ketika ia berkhidmat, ia melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tidak sedikit orang-orang yang berusaha membunuh dia. Sampai akhirnya ia benar-benar menjadi korban sembelihan anak domba di kayu salib, yang tak bercacat, yang tak bercela. Agar apa? Agar siapapun yang percaya di dalam namanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Karena itu adalah saudara dan saya. Ingat baik-baik. Nah, namun kita tidak bisa cukup sampai di sini saja. Kenapa? Karena kalau kita cukup dengan percaya saja atau diberkati saja, kita tidak lebih dari orang-orang yang mirip-mirip sepertinya kenal Tuhan tetapi tidak di dalam Tuhan. Karena kalau di dalam Tuhan berarti dia ikut Tuhan. Kalau dia di dalam, seperti di dalam organisasi, ya ikut organisasinya, ikut peraturannya. Di dalam sebuah kantor, ya dia ikut di dalam kantornya, ikut peraturannya. Jadi kalau engkau dan saya di dalam Tuhan, kita ikut peraturannya, kita ikut apa yang menjadi kehendaknya. Dan saat ini dan hari-hari ini, di tengah masa-masa yang sangat dan semakin kita tidak mengerti, tetapi bagi orang percaya, kita selalu diajar untuk bisa mengerti bahwa situasi yang sedang merebak dan berkembang sekarang ini tidak hanya kehilangan pekerjaan, tidak hanya konflik rumah tangga, tidak hanya kesulitan dalam keuangan, tidak hanya terlilit hutang, tidak hanya virus pandemi yang belum berakhir. Tuhan sedang mengajar saudara dan saya untuk jangan terus-menerus, boleh ibaratnya kita punya kerinduan, Tuhan tolong angkat COVID ini, jelas. Tetapi Tuhan ingin juga menyampaikan sesuatu. Ini panggilan untuk saudara dan saya. Mau nggak? Sepakat nggak? Ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk merasakan penderitaan, saudara dan saya sepakat nggak dengan rencana Tuhan ini? Kan gitu. Kita sering dengar firman Tuhan yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk memberikanmu hari depan yang penuh harapan. Nah, saya percaya saudara, kalau kita bicara mengenai aku mengetahui rancang padaku mengenai kamu, berarti kita tuh sedang mengatakan dari sisi kita, aku tidak ragu dengan rencanamu ya Tuhan. Berarti walaupun pandemi saat ini tidak ragu, walaupun misalnya hutangnya belum terbayar pun kita tidak ragu, walaupun misalnya kita minta tolong ke orang-orang belum mau tolong kita pun kita tidak ragu. Kenapa? Karena ada satu pesan Tuhan bahwa ini panggilan, mau nggak sepakat dengan saya? Karena kalau misalnya kita hanya baik dan kita mengatakan Tuhan baik buat saya, dengan keadaan yang kita pikir itu baik, apa bedanya dengan orang tidak percaya? Kan itu persoalannya. Karena kita ini kan orang yang percaya disebut orang beriman, yang iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Dan inilah iman tanpa perbuatan itu. Kalau kita tidak berani untuk ikut panggilan dalam penderitaan ini, wah, dipertanyakan kualitas iman kita dalam Kristus Yesus. Loh, kok Pak Pendeta ngomong kayak begitu? Karena begini saudara, Kristus menderita tidak sebanding dengan penderitaan saudara dan saya hari-hari ini. Betul nggak? Kalau kita baca dari ayat 1-6, ini satu situasi yang kontradiktif dengan situasi kita hari-hari ini. Harusnya kalau kita sudah terbiasa dengan hal seperti ini, maka kita pun terbiasa untuk mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Dengan kata lain, jangan pakai alasan lagi, walaupun memang kenyataannya saya juga punya pengalaman dan juga punya kehidupan yang tiba-tiba langsung berubah. Perencanaan, program-program berubah, pekerjaan berkurang, bahkan pelayanan pun tidak seperti yang biasa Tuhan izinkan saya lakukan. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa saudara. Karena tanpa pemeliharaan Tuhan, maka tidak akan mungkin bisa kita punya pengharapan dalam hidup ini. Tabung oksigen tidak bisa memelihara kehidupan kita kok. Paru-paru sehat tidak bisa memelihara kehidupan kita. Berapa banyak orang berpikir bersepeda, lari pagi, jalan sore sampai ke puncak, pulang-pulang bawa penyakit. Terserang COVID. Dirawat di ICU. Berapa banyak orang sudah lupa bahwa pemeliharaan Tuhan memang dengan gaya hidup sehat betul, pola makan sehat betul. Tetapi kalau kapasitas dan prioritasnya lebih besar kedagingan daripada manusia rohani kita, berarti kita sudah keliru. Karena daging pasti nggak mau menderita saudara.
Itu sebabnya di firman Tuhan, roh penurut, daging lemah. Roh menderita, pasti nurut, tetapi dagingnya berteriak. Saya pun pernah mengalami itu. Dan ketika saya mendapat ayat firman Tuhan ini, itu juga melalui ujian demi ujian, saudara. Jadi saya sampaikan firman Tuhan ini berbasis pengalaman pribadi saya. Sempat juga terpikir dalam pemikiran saya, kenapa harus ada penderitaan ini? Kenapa orang-orang harus menderita? Saya kesana nggak bisa, kesini nggak boleh. Belum lagi harus mengurangi kadar makan. Ada hal-hal yang biasanya saya lakukan tanpa ada rasa khawatir, sekarang takut. Tapi saya diingatkan kembali. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Surat Paulus ini ditujukan kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Kita ini anak-anak Allah, langsung direct dari sorga ke bumi. Dan firman Tuhan hari ini berkata untuk saudara dan saya, jangan takut. Dengan kata lain, harus berani. Sama dengan beraninya Kristus menerima penderitaan salib itu. Walaupun harus di bridging dengan bagaimana dia berdoa di Getsemani, keringatnya bercucuran, air seperti darah, tetapi dia terima itu. Dia tidak tolak itu. Dia ikuti peraturan surgawi. Ketika engkau harus dibatasi otoritas ilahimu, engkau harus dipangkas kuasa ilahimu, engkau harus direndahkan. Saat-saat ini setiap manusia itu sedang direndahkan, sedang ditundukkan. Oleh apa? Oleh peraturan. Kenapa ada begitu banyak orang manusia yang tidak mau taat peraturan? Itu pun sampai sekarang ada banyak orang yang juga tidak mau ikut peraturan. Sebagai orang percaya, kita harus bisa merepresentasikan dan mempresentasikan nilai kerajaan Allah. Jangan lupa firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 16, bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Artinya, kalau ada peraturan yang diatur oleh pemerintah kita seperti saat ini, apa yang telah kau dengar daripada kehidupan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Ada tenaga kesehatan, ada TNI, ada Polri, ada pemerintah, ada presiden, ada RT, RW, ada program vaksinasi, pendaftaran, ada online, ada yang gratis, ada yang mungkin berbayar, ada banyak hal lah. Ada banyak cara dari orang-orang yang memang dipercayai dan dipercayakan. Dan kita, bagian kita itu harus percaya dengan apa yang sudah diprogramkan ini. Istilahnya, sekalipun misalnya nanti sampai lockdown, penderitaannya luar biasa itu. Memang. Tapi lihat, kita punya pepatah mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita sepakat untuk hal ini, saya sangat percaya Indonesia dipulihkan dari pandemi ini lebih cepat dari apa yang diperkirakan oleh para tenaga ahli. Kenapa? Karena kita punya hati yang sama. Itu dia, Pak. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu? Jumlah kita kan kecil. Jauh lebih baik yang kecil ini sepakat daripada ikut-ikutan tidak sepakat. Kan begitu. Jadi anak-anak muda Kristen, ya, anak-anak youth, dewasa muda, saya sampaikan, jangan sampai Anda menjadi bagian dari orang-orang yang tidak taat kepada peraturan. Anda bukan hanya mempermalukan keluarga, Anda mempermalukan kerajaan Allah. Belum lagi Anda pelayanan, malu kalau sampai terjaring. Kan gak terjaring, ya lebih baik jangan. Karena dengan kita melanggar itu, kita sedang mengatakan, aku gak mau ikut menderita Tuhan. Bukankah kita selalu memiliki satu pandangan bahwa kita akan segambar dan serupa dengan Kristus pada akhirnya? Kenapa? Karena Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 menyatakan bahwa kita ini kewargaan kita bukan di dunia tapi di surga. Kita sedang menantikan juru selamat kita yang akan datang kali yang kedua. Untuk apa? Untuk mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh penuh dengan kemuliaan hanya di dalam Kristus Yesus. Dan itu perbuatan tidak mulia kalau saya katakan, ya, kalau kita tidak taat dalam peraturan. Ya.
Makanya di ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah prajurit-prajurit yang baik. Jadi ada dua, prajurit yang baik sama yang tidak baik atau pura-pura baik, kan gitu. Kalau prajurit yang baik adalah prajurit yang mengikuti teladan Kristus, ikuti apa arahan komandannya. Prajurit yang tidak baik udah jelas dia akan menyangkal, dia akan menjadi prajurit yang disertir gitu ya. Kalau misalnya prajurit yang pura-pura baik, itu biasanya musuh dalam selimut, saudara. Serigala berbulu domba. Dia biasanya berpotensi besar untuk mengkhianati komandannya sendiri, mengkhianati negaranya sendiri, mengkhianati peletonnya. Kenapa? Karena cari keuntungan sendiri, nggak mau mikir orang lain, nggak mau mikir kepentingan orang banyak gitu loh. Yang penting kan saya nggak kena, orang lain kena ya syukurin, salah dia. Dia nggak mikir bahwa mungkin dia OTG, dia pembawa virus. Saat ini dia tidak kena, tapi ketika orang OTG itu seperti bom waktu, saudara. Coba Anda browsing, makanya daripada Anda browsing konten-konten yang tidak bermanfaat atau tidak mendidik, cobalah Anda browsing sesuatu yang mengedukasi dengan sumber yang terpercaya. Jangan sembarangan asal terima konten, oh ini bagus sesuai dengan keadaan, langsung kirim. Kita tidak cari tahu dulu benar nggak ini. Apalagi yang mendiskreditkan pemerintah lah, apalagi yang mengatakan ini itu dan sebagainya. Coba telisik baik-baik. Jangan menjadi bagian dari orang-orang yang mempersalahkan apa yang sudah menaungi kita, yang sudah melindungi kita. Jelas saya katakan hari-hari ini bahwa ada banyak orang yang protes. Kenapa? Mereka nggak siap untuk menderita, saudara. Mereka nggak siap untuk tinggal di rumah. Mereka nggak siap untuk tidak kongko-kongko. Kenapa? Karena mereka tidak siap untuk menderita. Padahal PPKM darurat, lockdown, pembatasan ini, penyekatan itu adalah panggilan untuk menderita. Dan kita sebagai orang Kristen harus menjadi prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus dan juga warga negara yang baik di bawah pemerintahan ini. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan yang menjadi pegangan saudara dan saya? Singkat saja, yang pertama adalah seorang prajurit sedang berjuang, prajurit yang baik ya, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jikalau setiap warga negara kita ini, setiap jemaat kita ini menjadi orang-orang yang seperti ini, saya sangat percaya ini adalah satu titik awal agar kita menjadi yang memiliki keteladanan dalam ketaatan. Nanti itu akan menjadi satu wabah positif. Karena orang-orang yang gak taat jadinya malu sendiri. Tapi kalau jumlah orang yang taat tiba-tiba menjadi tidak taat, akhirnya yang tidak taat makin jumawa. Benar kan apa kata saya? Begitu. Tapi kalau kita yang taat tetap berintegritas, kita sama seperti halnya ngapain sih cari-cari Tuhan pagi, siang, sore, malam, memuji, menyembah Tuhan. Jangan lupa firman Tuhan mencatat dalam Mazmur bagaimana Raja Daud itu memuji Allahnya 7 kali dalam sehari. Bayangkan Anda berapa kali? Ya, ini satu pembandingan ya, bahwa orang di luar pasti akan ngapain, tetapi kita tahu betul apa yang kita lakukan. Hal yang kedua adalah seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara dan saya, Indonesia ini akan bisa menjadi juara, mampu keluar sebagai juara jikalau saudara dan saya mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Ayo, mulai dari keluarga, terapkan peraturan itu. Saya juga terapkan anak-anak saya ingatkan, rajin cuci tangan, pakai sabun di area mengalir. Kemudian menjaga jarak, ya tapi bukan berarti tidak berdekatan ya, karena kan kita di dalam rumah. Tapi kalau di luar, dan kita nggak pernah keluar justru. Ya, kalau nggak perlu-perlu banget kita nggak keluar. Terus terang saudara ya. Dan hal yang ketiga adalah seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Apa maksudnya? Ini adalah suatu analogi. Siapapun yang bekerja keras dan cerdas, ia akan menikmati hasil yang memuaskan. Jadi bekerja keras dengan cerdas itu artinya begini. Bekerja keras dengan mengikuti peraturan adalah bekerja keras dengan cerdas. Dan orang-orang seperti ini diibaratkan sama seperti seorang petani yang sudah bekerja keras, dan dia juga yang pertama yang menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan sampai hari ini, puji nama Tuhan, pemelihara Tuhan tetap sempurna atas kami. Tapi bukan berarti kami orang paling sempurna. Apakah kami juga bukan OTG? Saya juga nggak tahu saudara. Makanya saya di rumah aja daripada saya jadi OTG. Karena orang yang nggak kena itu bukan berarti orang yang sehat. Sekarang ini ditengarai dia adalah OTG. Kan seperti itu. Jadi dia seperti menyimpan bom waktu gitu. Makanya vaksin harus diperlukan.
ya antigen PCR harus dikerjakan, harus dilakukan. Kalau nggak perlu nggak usah. Ya bagi Anda yang punya usaha, mari kita sama-sama memiliki satu rasa kemanusiaan. Saya percaya saudara hari-hari ini mungkin ada banyak tanggungan, ada banyak pinjaman, dan ada banyak hutang dan lain sebagainya. Tapi percayalah saudara, saya sangat percaya saudara. Berapa lama saudara menjadi Kristen? Pernahkah Tuhan mengecewakan saudara? Enggak kan? Jadi mari kita bersama-sama sepakat dalam hal ini. Kita akan baca ayat terakhir. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ini yang saya maksud. Ketika kita melakukan, kadang kita nggak ngerti, kenapa ya saya harus lakukan ini ya? Nanti Tuhan akan membuat kita akan mengerti kenapa Anda harus lakukan itu. Kenapa saya harus lakukan ini. Satu hal yang harus kita mengerti adalah, jikalau engkau menjadi orang Kristen, engkau siap menjawab panggilan untuk ikut menderita. Kenapa? Karena setiap orang Kristen yang siap menjawab panggilan ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang berkenan, yang pada akhirnya nanti menjaga iman dalam Kristus Yesus. Maka orang-orang itu akan dikenakan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan kekal selama-lamanya. Jangan lupa, kewargaan negara kita itu tidak hanya di dunia ini saja, tapi kewargaan kita sebenarnya adalah warga negara surgawi, dan itu harus kita pastikan menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas tuntunanmu dan pengertianmu, dan hamba berdoa bagi kekasih-kekasihmu Tuhan yang sedang isolasi mandiri. Tuhan kiranya jaga paru-paru itu tetap sehat, Tuhan berikan yang baru. Tuhan jaga saturasinya tidak menurun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga jaga kehidupan rumah tangga mereka. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari perceraian. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak. Jauhkan dari keterikatan dengan gadget, keterikatan dengan narkoba, keterikatan dengan keduniawian. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk tetap setia melakukan bagian mereka. Karena apapun yang mereka kerjakan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya hamba bersyukur kami semua dibuat mengerti dan diajar untuk mau mengerti bahwa menjadi orang percaya, ikut kehendak Tuhan adalah mampu untuk menjawab panggilan. Sekalipun harus melewati penderitaan, namun penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur memiliki keteladanan dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Hamba percaya Tuhan, yang hutang pasti terbayarkan, yang kehilangan pekerjaan, engkau akan mendapat pekerjaan yang baru. Tuhan akan memberikan ide untuk membangun usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak takut, kami prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita diberkati dengan firman Tuhan. Adakah sukacita Bapak Ibu? Angkat tangan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, Minggu 11 Juli 2021. Terima kasih kepada PDM Andi Otnil atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata di GBI Karet Kuningan yang tertera di layar ini atas nama Reni. Dan bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM, screenshot jika M-Banking. Yang ketiga, Ibadah Raya Online GBI Karet Kuningan hari Minggu 18 Juli 2021 jam 10.00
akan dilakukan secara online via Zoom meeting yang tertera di layar ini. Mari Bapak atau Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GBI Katolik Kuningan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah online kita siang hari ini. Dan sebelumnya mari kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan amin.